A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khairil ummah ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmatnya sangat banyak kita rasakan saat ini. Nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang ada. Sampai pun ketika kita mendapatkan musibah, ada kalimat yang Nabi ajarkan. Seorang sahabat ketika ditanya bagaimana kabarmu, padahal ia saat itu mendapatkan musibah, apa jawabnya? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Ya. Bapak ibu ada sakit yang dirasa, lalu temen nanya gimana kabarnya pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Padahal kanker 5, betul ya? Masya Allah. Padahal besok mau diamputasi, tapi kita sempat mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Artinya apa? Ada nikmat yang terus kita rasakan adalah nikmat petunjuk Allah, nikmat rahmat Allah. Walaupun fisik kita penuh dengan keterbatasan, ada sakit, ada masalah, tapi kita masih sempat menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Maka datanglah ridha Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu bapak semuanya? Alhamdulillah ala kulli halin. Bisa ibu sebutkan sama-sama? Alhamdulillah ala kulli halin. Bapak coba. Alhamdulillah ala kulli halin. Begitu ya. Jangan sampai alhamdulillah ya walaupun banyak utang, banyak penyakit, banyak segala-galanya dah. Saya mau udah pasrah aja. Jangan mengatakan begitu, tapi alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Baik, salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Masih mengkaji kitab 76 dosa besar Al-Kabair. Ibu bisa lihat Bapak halaman 25. Ya, halaman 25. Kitab ini durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita membuka bab salat, ya, bab meninggalkan salat. Lalu kita membuka tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karīmā. Bapak Ibu ingat-ingat ayat ini, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya,
Anak kita yang SMA, yang kuliah, yang SMP sudah megang gadget. Ya, ibu tinggal foto ayat ini kirimkan kepada anak. Nak, ini ayat supaya engkau bisa berbakti kepada orang tua. Terkhusus kepada kita juga harus berbakti kepada orang tua kita di kampung yang sudah sepuh. Gitu ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah melainkan kepada Allah. Wa qada rabbuka. Qada itu ketetapan, bukan hanya sebatas amarah. Halaman 25 Ibu ya. Bukan hanya sebatas amarah memerintahkan, tapi perintahnya sudah menjadi keputusan. Keputusan yang tidak boleh ada gugatan, yang tidak boleh ada kata menyelaknya, menghalanginya atau upaya untuk meninggalkannya. Artinya ini adalah keputusan mutlak dari Allah. Ini hak Allah. Hak Allah itu dua, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibu punya hak, kita Pak punya hak dari anak. Apa tuh hak? Dengar nasihatnya, dipatuhi perintahnya, gitu ya, dibaktikan kebaikan-kebaikan kepada kita ayah ibunya. Itu hak orang tua. Haknya anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan nafkah, mendapatkan uang jajannya. Maaf, sebandel apapun anak kita tetap adalah anak kita. Setuju Bu? Ibu punya anak nakal, anak taat, anak soleh. Yang soleh dikasih jajan gak Bu? Yang nakal dikasih gak Bu? Sama dikasih. Itu hak anak mendapatkan jajannya. Hak kita mendapatkan penghormatannya dari anak kita. Hak Allah dua, anta'budallah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Tapi Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan untuk engkau wahai manusia menyembahnya. Illa iyyahu. Iyyahu bermakna hanya Allah yang patut disembah. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tuamu hendaklah berbuat baik. Bapak Ibu, ada kira-kira 30 ayat Allah menyandingkan bakti orang tua dengan menyembah Allah. Disanding. Seperti halnya Allah menyandingkan kata aqimus shalah wa atuz zakah. Di banyak ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Seperti halnya Allah menyandingkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dengan amal itu disanding. Iman tanpa amal omong kosong. Amal tanpa iman sia-sia. Salat tanpa zakat, salat tanpa zakat, salatnya tidak diterima. Zakat tanpa salat, zakatnya tidak diterima. Menyembah Allah disanding dengan berbakti kepada orang tua. Apa artinya? Sehebat apapun salatmu tapi engkau durhaka sama orang tuamu, salatmu tidak diterima dan tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih ingat nih Pak. Sehebat apapun salat kita Pak, Bu, khusyuknya luar biasa, tidak pernah meninggalkan salat, bahkan salatnya on time, tepat waktu, tapi kita durhaka sama orang tua, maka salat kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sehebat apapun bakti kita kepada orang tua tapi kita tidak salat, maka bakti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat ini. Maka ketika disanding dua kata, dua perintah disanding, sembahlah Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua, ini memiliki makna yang sangat hebat. Begitu ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya tubuh bersatu dengan jiwa, nafas, ruh, nggak bisa disandingkan. Seperti hanya sholat dengan wudhu nggak bisa dipisahkan. Seperti hanya tubuh dengan kepala nggak bisa dipisahkan.
Maka berbakti kepada orang tua dengan menyembah kepadanya pun tidak bisa dipisahkan. Begitu ya. Ya. Au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau sudah lanjut usia, kata Allah pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengucapkan kata ah. Artinya apa? Penolakan. Gitu ya. Sekarang anak cara durhakanya anak kepada orang tua enggak menyebutkan kata ah, tapi mantengin gadget. Betul ya? Mantengin gadget. Ibunya sudah manggil 10 kali, 20 kali. Ya, kakak, kakak itu pakai mat wajib muttasil. Kakak pakai ain belakangnya itu. Iya. Masya Allah, sudah teriak berkali-kali, diam aja. Sholat kak, sholat, diam gitu. Dia nggak mengatakan ah, tapi nyaman dengan gadgetnya. Nah ini pun hati-hati Bu. Ya Pak, semoga tidak keluar kata-kata yang tidak baik dari lisan kita. Dan semoga yang keluar adalah kata-kata yang baik. Ya Allah, nah ayo sholat sayang, sholat begitu. Dan tidak keluar kata-kata yang negatif untuk anak-anak kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gitu. Disitulah mungkin pahalanya Bu. Bahkan sampai 40 kali. Emang salah kita juga. Kadang teriaknya dari kamar ujung Bu. Anak kita kamar depan kan gak kedengeran Ibu. Iya. Atau cuman teriak doang. Sentuhlah kalau anak laki-laki. Mas ayo sholat. Ayo masjid sholat. Sentuh. Ini kadang kita teriak berkali-kali sampai anak kita yang coba bilang, mama kenapa sih marah-marah terus? Bukan marah-marah terus, kita nggak sentuh. Karena anak laki-laki itu kalau sudah fokus dengan satu kerjaan, maaf, indera pendengarannya akan berkurang. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan kita panggil 2-3 kali dia mendengar karena apa nih? Iya, dia punya kemampuan untuk melakukan satu kerjaan, 3 kerjaan, 5 kerjaan pada satu waktu. Itu beda kalau perempuan Pak. Maka perempuan luar biasa ini ya. Makhluk halus yang Masya Allah ya. Makhluk halus artinya hatinya halus Ibu, hatinya lembut. Jangan suuzon ini ya. Ya. Tapi bisa melakukan kerja-kerja yang banyak pada satu waktu. Ngerasa gak kira-kira Bu? Ya. Sambil masak, sambil telepon, sambil nyucuin, ngasih susu anak, betul ya? Sambil gendong bocah, kakinya sambil ngepel, kan bisa itu tuh. Bisa begitu Bu? Bisa gitu. Itu anak perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia harus sentuh Bu, gitu. Supaya lebih fokus kepada pembicaraan kita. Kembali, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah engkau membentaknya dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang mulia. Dan berikutnya Allah mengatakan apa? Waqfid lahumma janahal dzulli, dan rendahkanlah janah. Apa janah itu? Janah itu Bu, Pak, janahun itu adalah sayap. Sayap itu fungsinya untuk terbang. Fungsinya untuk terbang. Mengapa Allah mengatakan waqfid lahumma janahal dzulli minar rahmah? Rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu. Artinya jangan pernah tinggi hati, jangan pernah besar kepala, jangan pernah sombong di hadapan orang tua. Gitu. Iya. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun jabatan kita, strata pendidikan kita tinggi, doktor, profesor, tetap di hadapan orang tua kita adalah anaknya. Betul Bu? Kita adalah anaknya. Dan setinggi apapun kedudukan kita di mata orang tua kita adalah anak, masih disebut adalah anak. Begitu Pak ya? Disebut anak oleh orang tua kita. Nah, walaupun kita sudah punya anak didik yang banyak, dosen di sebuah perguruan tinggi, rektor di sebuah universitas, Masya Allah. Tapi ketika kita datang kepada orang tua kita bilang, nak gimana sayang, sehat? Enggak mengatakan Pak Rektor sehat, enggak, karena dia adalah anaknya, begitu. Dan mohon maaf, sendah apapun orang tua kita kedudukannya, tidak pernah sekolah, masa enggak bisa baca tulis, tetap dia adalah ibu kita.
yang melahirkan kita. Maka Allah mengatakan waqfid lahum janaha dzulli. Jangan engkau tinggikan kedudukanmu di hadapan orang tuamu. Jangan merasa hebat engkau di hadapan orang tuamu. Tetaplah merendah. Tetaplah merendah. Gitu ya. Ayat berikutnya Al-Ankabut ayat 8, wa wasainal insana biwalidaini husna. Dan hendaklah dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Wa wasaina. Ada perintah Allah dengan kata amara, ada perintah Allah dengan wa wasaina, wasiat. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Lihat perintah Allah. Perintah Allah, Bu, Pak, menggunakan kata wawasaina. Kami wasiatkan, seakan-akan kita mau meninggal dunia. Kan wasiat begitu. Wasiat itu adalah kalimat-kalimat yang kita akan ucapkan sebelum meninggal dunia. Biasanya wasiat. Atau perkara yang berat, ya, yang apabila kita ucapkan itu terasa ini adalah amalah yang sangat hebat. Wasiat namanya. Maka Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada engkau wahai anak, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wasiat. Artinya perkaranya perkara bukan kecil. Ini perkara-perkara yang besar. Perkara yang besar. Disandingnya ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini adalah penyandingan yang sangat hebat. Yang sangat hebat. Bahkan maaf, orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya banyak. Nanti kita akan sampaikan beberapa kisah-kisahnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, dalam hadisnya masih halaman ke-26, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Fadzakara minha uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, bahkan kesulitan hidup kita ini paling banyak Pak, cek durhaka kita kepada orang tua. Gitu. Durhaka kita kepada orang tua. Sebutlah namanya Pak Malik. Ya, seorang pengusaha punya rumah besar tipe 500, Pak. Rumahnya besar. Ya, dengan anak istrinya hidupnya guyup, rukun, harmonis gitu. Tiba-tiba datang tamu dari kejaksaan, Pak ada panggilan. Sepekan kemudian Anda harus datang. Ini tanggalnya tanggal 10. Ada apa? Ya, silakan Anda datang ke sana. Kaget ketika lihat ada surat perintah untuk datang ke pengadilan bahwa dia dipermasalahkan, dikasuskan. Ya, permasalahan tentang rumahnya. Oleh siapa? Bukan oleh orang lain, Pak. Oleh dua adik kembarnya. Kaget dia. Ada apa nih? Gitu. Dia nggak telepon adiknya. Dia datang ke rumah ustadz minta amalan tertentu. Ini kan biasanya kita seperti itu. Kita tuh ke rumah ustadz, ke rumah kiai, bukan minta solusi, minta amalan. Ada begitu, Bu? Udah nggak usah ngangguk, udah kelihatan wajahnya. Minta amalan, minta wirid, minta air, minta apa lagi, minta banyak apapun, yang penting selesai masalah. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Kata ustadz, ini ustadznya untung lurus nih, karena ada ustadznya nggak lurus, betulnya. Apa kata ustadz itu? Ada masalah apa, Pak? Nggak tahu saya ada masalah apa. Tiba-tiba adik saya menggugat saya ke pengadilan. Nanti pekan depan saya harus berhadapan dengan pengadilan tentang masalah rumah saya. Itu rumah saya, harta saya. Apa kata tuh Ustadz? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin adik itu nuntut kecuali Anda harus jujur. Nggak, Ustadz, demi Allah itu adalah uang saya. Ya sudah, selesai. Ada masalah lain nggak? Sholat, ya alhamdulillah sholat tepat waktu. Harta haram ada? Nggak ada, Ustadz. Demi Allah nggak ada, Ustadz. Ya sudah, kalau nggak ada pulang dah. Ketika dia pengen pulang, dia berpikir, waduh, ini kalau nggak selesai masalah ribet ini. Lalu dikatakan, Ustadz, mohon maaf Ustadz, sebenarnya rumah itu adalah rumah orang tua saya. Orang tua saya buatin rumah kecil di rumah, saya kuasai rumah itu.
Adik-adik saya kuliahkan, saya carikan kerjaan, alhamdulillah dia dapat. Dia nggak tahu itu rumah ada hak dia, hak adik-adik saya. Dan saya mohon maaf, ibu saya bohongin. Saya buatin rumah di kampung gitu. Dia tenang di sana, akhirnya saya menguasai rumah tersebut. Sang ustadz mengatakan itu. Jangan-jangan ibu ente nggak ridho gitu. Jangan-jangan ibu ente nggak ridho. Terus kalau ibu anda nggak ridho gimana sama adik-adik? Ya udah tinggalin tuh rumah. Itu rumah bukan hak ente doang, hak adik-adik ente. Ibu masih ada, punya hak dia di situ. Bismillah tinggalkan. Nggak bisa Ustaz, itu anak-anak sudah nyaman, istri saya udah seneng di situ. Gimana Ustaz? Ya sudah, tinggalkan. Urusan nanti akan terjadi, urusan Allah, serahkan kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau engkau taubat kepada Allah, Allah ngasih jalan yang terbaik. Ini penting Pak Bu. Kita harus rumuskan, kalau kita kembali kepada Allah dengan kepasrahan, Allah akan datang kepada kita. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, ikuti cara Allah, nanti Allah berikan jalannya. Cuman masalah kita takut nggak makan, takut sengsara, takut miskin. Padahal rasa takut itu belum terjadi kemudian hari. Betul ya? Kan sering seperti itu Pak, kita rasa takut muncul dahulu. Masya Allah. Akhirnya kita gelisah, cemas. Seperti COVID kemarin tuh, setiap hari sampai 5 ambulan, betul. Ya Allah, itu masjid setiap hari innalillahi wa innalillahi terus kapan inna atau ina. Ini mohon maaf ini ya, gelisah takut. Dan Bapak Ibu tahu yang namanya macan dengan kijang itu paling cepat larinya kijang. Macan itu 75 km per jam. Kijang itu 80 km per jam. Cepetan kijang daripada macan. Tapi kenapa macan bisa menyantap kijang? Kenapa? Karena kijang takut dan cemas. Sang Ustadz mengatakan hilangkan rasa takut itu. Takutnya kepada Allah, bismillah. Bapak sudah durhaka sama orang tua Bapak, minta maaflah kepada dia, minta ampunlah kepada Allah, lalu minta maaf kepada adik-adikmu. Akhirnya dia lakukan tuh. Dibilang sama istrinya, Bu, kita tinggalkan rumah ini. Mohon maaf, ayah salah. Kita sewa 10 truk untuk angkut barang-barang ini. Kita pindah nanti. Sudah dapat ayah tempatnya? Belum. Nggak apa-apa, bismillah. Yang penting kita taubat kepada Allah. Ayah minta ampun sama Allah. Lalu ia datang kepada adik, kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ibunya mengatakan, Iyandu, sombong sekali engkau nak. Sombong. Mohon maaf, ibu ngerasa dibohongin sama kamu. Dibuatkan rumah di kampung. Itu rumah ada hak emak, hak ibu. Ada juga hak anak-anak kita yang lainnya. Ya sudah, bismillah. Kalau engkau sudah ngerasa salah, taubat, minta maaf sama ibu. Ibu lebih memaafkan engkau nak. Datangi adik-adikmu. Datangi adik-adikmu. Didatangi adik-adiknya. Kata adik-adiknya, engkau sombong Kak, abang. Mentang-mentang abang menguasai harta, abang pinter, kita dikuliahkan, terima kasih abang. Kita dicarikan, terima kasih abang. Tapi itu ada hak ibu. Ibu sudah ngomong berkali-kali, abang membentaknya. Pernah dengan mata kepala saya ngelihat abang membentak ibu. Dulu hebat abang. Tapi sekarang abang gak sadar. Saya tantang di pengadilan. Luar biasa ibu. Nangis tuh si abang, minta maaf deh. Saya sudah taubat kepada Allah. Saya sudah minta maaf sama ibu di kampung. Saya minta maaf sekali lagi. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Apa kata abangnya? Ya, kata adik-adiknya. Adiknya masuk ke dalam kamar. Dia musyawarah sebentar. Ya sudah, kalau abang sudah taubat kepada Allah, minta maaf sama ibu, dan sudah minta maaf sama kita, kita pun memaafkan abang. Abang gak usah lagi pindah rumah. Kasihan anak-anak sudah betah. Itu rumah tinggalkan, itu rumah jadi tempat tinggal abang sampai nanti waktunya kita akan menjualnya. Santai aja abang, dan bismillah hari ini
kita berdua akan ke pengadilan dan saya akan mencabut berkas tuntutan saya kepada abang. Hilang, selesai. Subhanallah. Tuh, Pak. Ya. Masalahnya di mana? Nih, masalahnya durhaka sama orang tua. Nyakitin ibunya. Maka sok ayo kita renungkan dalam kehidupan kita, Pak. Kalau ada satu kesulitan bisnis gagal maning, jangan-jangan ada emak kita yang tergores hati lantaran lisan kita. Ya. Mengapa anak kita nakal, bandel luar biasa? Jangan-jangan kita nggak pernah minta doa sama ibu. Atau emak minta sesuatu sama kita yang kita bisa memenuhinya, kita nggak pernah memenuhinya. Gitu. Bahkan kita pernah menjanjikan untuk mengumrohkannya. Kita sudah umroh 3 kali, sudah haji 2 kali, punya rumah, punya mobil, umroh aja nggak diumrohkan tuh ibu tercinta. Padahal dulu pernah janji, kalau rezeki lancar, kalau ada uang nanti diumrohin. Ya Allah, anak yang umroh 3 kali nggak diajak ibunya, ngenes banget itu. Disitulah yang mohon maaf menjadikan kita ada masalah dengan anak, ada masalah dengan kerjaan, ada masalah dengan bisnis kita. Na'udzubillah. Begitu ya. Ibu, halo Bu, masih hidup? Masih, alhamdulillah. Hadis berikutnya masih pada halaman 26. Ridallahi fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ibu tahu kalau sudah Allah murka, Bu. Kalau Allah sudah murka, ada kalanya Allah langsung menghempaskan kita sampai kita terpana dalam kebinasaan. Atau sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gelisahkan dan permasalahkan hidup kita, tidak ada solusi sampai ujung kehidupan kita. Gitu ya. Apa ayatnya? Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pada surat Al-An'am ayat 44. Nih Bapak Ibu punten. Nih Al-An'am ayat 44. Nanti Bapak Ibu lihat. Itu dahsyat, Masya Allah. Ya. Kita sering maksiat kok sehat-sehat terus, istidraj. Ya. Jabatan naik suami, rezekinya lancar, kekayaannya bertambah. Padahal sering maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ikut pengajian, lancar jaya, bisnisnya lancar. Itu namanya istidraj. Al-An'am 44. Ya, pojok kiri bawah, gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Asal kata dari daroja. Daroja itu tingkatan-tingkatan naik. Istidraj itu ditaikin oleh Allah, diangkat levelnya, tingginya, naiknya pakai tangga tak. Untuk apa, Bu? Untuk pelan-pelan naik ke atas, kemudian dihempaskan bom gitu. Dikayakan oleh Allah, naik kekayaannya terus, gajinya dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, luar biasa. Maka jangan pernah iri, Pak. Kalau nikmat tetangga bertambah terus, padahal mereka tidak salat, tidak ada pengajian, tidak berbuat kebaikan, itu diangkat, Pak, tek dari atas, dihempaskan oleh Allah, bom gitu. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, anak-anaknya bermasalah semuanya. Nah, kita saksikan tuh pejabat-pejabat yang korupsi, gitu ya, malu anak-anaknya. Dibuka kembali, oh Masya Allah, uangnya itu mengalir ke artis, kan begitu ya. Ya Allah, ke PSK banyak, malu semuanya. Pertanyaan tuh gimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana orang tuanya, sembunyi semuanya mereka, malu. Dari dulu sudah ditegur oleh Allah. Ya, dengan cara apa? Anak sakit, kenapa? Ada harta haram tuh, bersihkan harta tersebut. Begitu ya. Ini berhati-hatilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi kalau Allah sudah murka, Masya Allah, murkanya Allah ada yang langsung dengan beratnya, ada yang dengan ringan, yang kita tidak sadar. Wahum la ya'lamun. Mereka nggak sadar ketika ditambah nikmat-nikmatnya, pada hakikatnya bukan cinta Allah datang. Jadi jangan dianggap cinta Allah datang itu bertabur nikmat, enggak.
Cinta Allah, Allah mencintai hamba itu bukan bertabur nikmat dan kekayaan, bukan kemudahan demi kemudahan. Tapi kebanyakan cinta Allah datang itu dengan ujian, dengan ujian. Nah, bedanya ini ujian atau dengan azab, bedanya pelakunya. Bedanya ada pada pelakunya. Kalau kita sering taat kepada Allah, rajin baca Quran, banyak sholat malam, banyak puasa, banyak berbagi, tiba-tiba maaf, ya ada penyakit kanker, dilihat jantung ada penyempitan, harus maaf di bypass jantungnya. Nah, itu namanya ujian. Kenapa? Karena pelakunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kitanya pelakunya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah sholat, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah sedekah, masya Allah, tiba-tiba datang penyakit kanker, jantung koroner, itu bukan ujian, itu namanya azab. Azab itu bagi orang yang ingkar kepada Allah, sedangkan ujian itu bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk mengangkat derajat kemuliaannya, ujian untuk mengikiskan dosa-dosanya. Ya, ini mohon maaf ibu datang ke sini dalam keadaan sakit, rematiknya, asam uratnya, kelihatan dari gaya duduknya, selonjoran, bergerak kanan kiri gitu ya. Ya, udah nggak usah digeser-geser lagi, ibu biasa aja ya. Ya, dalam keadaan seperti ini saja ibu menikmati dalam sabarnya. Apa kata Allah? Pahala, pahala, pahala. Nikmat pahala. Anak kita di pesantren ibu, masya Allah, 24 jam pahala kalau dia sabar menghadapi ilmunya. Karena harus pesantren 24 jam. Ngajinya, tidurnya, aktivitasnya 24 jam. Sabarnya saja, dia bersabar untuk tidak bersama orang tua di rumah. Dia sabar rindu dengan orang tuanya. Dia sabar kangen dengan ayahnya. Dia tahan itu 24 jam pahala, pahala, pahala. Ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam taat. Bapak sabar dalam taat selama 1,5 jam seperti ini. Iya, sambil nunggu datangnya prasmanan. Amin. Ini ada nggak prasmanan ini ya? Nah, ini masya Allah, sabar mencari ilmu pahala. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini luar biasa. Bedakan ujian dengan azab. Betul ya? Kalau ujian untuk siapa bu? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau azab orang-orang yang ingkar, maksiat dan tidak taat kepada Allah, itu namanya adalah azab. Gitu ya. Nah ini. Kalau orang soleh mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak, dia kok rajin sholat, taklimnya alhamdulillah rajin sekali, bisnisnya lancar, rezekinya lancar, itu namanya apa bu? Rahmat karunia, berkah. Jadi ada berkah sedikit tapi manfaat, ada berkah banyak pun bermanfaat. Alhamdulillah. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kayaknya memberkahi. Ya, ada orang nih kaya raya, masya Allah, luar biasa, bertambah kaya, tapi kok nggak sholat, betul ya? Nggak ada pengajian, nggak ikut pengajian, banyak maksiat, namanya apa Pak? Istidraj. Difahami di sini Pak? Nah ini, jadi kembali hati-hati dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara mengundang murka, di antara cara Allah murka kepada hambanya, ketika engkau murka dengan kedua orang tuamu. Orang tuamu murka dengan kita, maka Allah pun murka dengan diri kita. Ya, ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi suktil walidain. Al walid awsatu abwabul jannah. Halaman 27, lihat Bapak Ibu. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah sarana mendapatkan pintu surga yang di tengah-tengah. Maka jika engkau mau, fa in syi'ta fahfaz, maka jagalah orang tuamu. Wa in syi'ta fadayyi'hu, silakan engkau jaga, dan jika engkau mau silakan engkau sia-siakan, terserah, kata Nabi. Artinya apa? Ya, pilihan, hidup ini pilihan. Mau memuliakan orang tua, di sana ada surga. Mau tidak engkau muliakan orang tuamu, di sana ada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka seorang tabi'in ketika mendengar hadis ini, beliau menangis. Beliau menangis. Muridnya mengatakan, ma bakaita ya syaikhi, mengapa engkau menangis wahai guruku? Ia mengatakan, baru saja ibuku meninggal dunia. Baru saja ibuku meninggal dunia. Pintu surga, satu pintu surga sudah hilang dari hadapanku. Satu pintu surga sudah hilang dari hadapanku. Ini Masya Allah, gitu ya. Lalu berikutnya, al jannatu tahta aqdamil ummahati. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian beliau menyebutkan, ja'a rajulun yasta'zinu fil jihadi ma'ah. Seseorang datang kepada Nabi minta izin untuk berjihad. Faqala ahayyun walidak? Ente punya orang tua masih hidup? Masih wahai Nabi. Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepada mereka berdualah hendaknya engkau berjihad. Artinya kalau masih ada orang tua, apalagi dia sudah uzur, ya, muliakanlah orang tuamu. Sudah nggak apa-apa, nggak usah ikut jihad. Apalagi orang tua dalam keadaan sakit, gitu ya, butuh bantuan kita. Lalu bagaimana kalau orang tua mengatakan, sudah nak, bapak ibumu sehat, engkau berangkat berjihad? Berarti kita berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua mengizinkan. Ya. Ini ada jamaah kita ikut ujian tes ujian tulis dan ujian lisan untuk berangkat ke Madinah University. Masya Allah, hafal Quran mutkin. Selesai hafalan Quran 30 juz, bahkan diuji pernah oleh 10 penguji. Satu kali duduk 30 juz, Bu. Dari jam 4 dini hari sampai jam 11 malam. Berhentinya sholat dengan makan saja. Nah, itu subhanallah. Pernah begitu, Bu? 30 juz? Nah, hatam sekali pernah? Pernah. Qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu ahad, Allahu samad 3 kali itu. Itu Masya Allah. Setelah diuji selesai, mendapatkan anugerah beasiswa untuk berangkat ke Madinah University.